banget. Warga menilai nenek Hokage penguasa tertinggi di negara Konoha dengan seenak jidatnya menggeser calon legislatif terpilih dengan keponakannya. Dan inilah warga yang mengatakan itu. Ketawa gua ngelihat politik di Indonesia. Giliran kemarin aja ya, Gibran Raka Buming Raka mendaftar sebagai calon wakil presiden dan akhirnya terpilih, dikata-katain di demo sana sini, sampai berjilid-jilid demonya, sampai bikin-bikin isu hancur demokrasi, darurat demokrasi, ya kan? Karena dinasti. Sekarang Nenek Hokage, pemegang tahta tertinggi di Indonesia, menggeser calon wakil rakyat yang terpilih, dipilih oleh rakyat, menggeser dengan orang yang tidak dipilih dengan rakyat. Terus kata konco-konconya yang kemarin juga teriak darurat demokrasi, ini tuh ngomong kayak gini, ini itu berbeda katanya, ini itu emang hak prerogatif dari Nenek Hokage. Intinya yang berhubungan dengan Jokowi aja yang dinasti-dinasti, yang lainnya kagak ada, yang lainnya semua sah demokrasi. Warga juga menagih kepada PDIP untuk mengawal undang-undang perampasan aset. Setelah sukses mengawal putusan MK dengan mencalonkan Rano Karno dan Pramono Anung, kini warga meminta agar PDIP mengawal rancangan undang-undang perampasan aset. Gue tuh baru sadar ya kalau gue dikomen sama Mingan ya, Mimin PDI Perjuangan tuh kawal putusan MK. Tenang Mingan, udah dikawal ya, gue adalah orang yang ikut mengawal putusan MK. Nah sekarang juga udah kan PDI Perjuangan udah bisa mengusung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta. Nah sekarang nih saatnya lu gantian kawal RUU perampasan aset. Berani nggak? Bilangin sama ketua umum lu tuh. Soalnya kemarin kan Bambang Pacul bilangnya kita mah cuma nurut-nurut aja sama ibu gitu. Yo bilangin sama ketua umummu, sama bilangin sama Mbak Puan yo, kalau RUU perampasan aset itu yo emang udah urgent buat diputusin gitu yo toh, kan udah 16 tahun udah ada surprise-nya yo toh. Bilangin juga sama sekjenmu yo, Bapak Hasto, bilangin mosok RUU perampasan aset dianggap sebagai perampasan konstitusi, perampasan demokrasi. Lu yang mau dirampas itu kan uang hasil nyolong duit rakyat. Piye toh? Katane partene wong cilik. Yo toh, ayo Mingan, ayo kawal RUU perampasan aset, ayo wani ora. Keputusan DPP PDIP yang menganulir Arteria Dahlan dan digantikan dengan ponakan Megawati Soekarno Putri bernama Romi Soekarno adalah merupakan pengkhianatan demokrasi. Romi Soekarno sebut gantikan Arteria karena keputusan DPP PDIP. Jadi sebenarnya netizen yang harusnya masuk ke Senayan dan dilantik sebagai anggota dewan terpilih di Dapil Jatim itu yaitu Bu Sri Rahayu, ya kan, karena dia mempunyai perolehan peringkat kedua suara terbanyak. Karena Bu Sri Rahayu mengundurkan diri, nah harusnya digantikan oleh peringkat ketiga. Siapakah peringkat ketiga perolehan suara terbanyaknya? Yaitu Bung Arteria Dahlan. Nah, dari situ Bung Arteria Dahlan pun sebelum pelantikan anggota dewan terpilih juga mengundurkan diri dan akhirnya digantikan oleh Romi Soekarno dengan keputusan DPP Partai PDIP. Dan setelah saya kulik-kulik dan cari artikel tentang Bung Arteria Dahlan, kenapa kok mengundurkan diri? Ya katanya ingin membalas budi. Saya sampai sekarang bisa seperti ini karena Partai PDIP. Itu katanya. Dan Bu Sri Rahayu ketika ditanya oleh media, dia enggan menanggapi hal tersebut. Jadi, bagaimanakah ini netizen? Apakah praktek politik seperti ini dibenarkan ataupun bagaimana? Coba komen menurut Anda. Dan saya bisa menjadi wakil rakyat yang bisa berjuang.
kalah tapi dilantik tapi tidak menang. Itulah Pak Romi Soekarno, cucu Bung Karno. Teman-teman, silakan tulis di kolom komentar apakah ini termasuk politik dinasti. Silakan tulis di kolom komentar ya. Dan saya ingin bertanya kepada Pak Romi Soekarno, Pak, mohon maaf nih Pak, apakah Bapak tidak malu kalau Bapak itu sebenarnya kalah dan tidak menang, tapi Bapak dilantik? Apakah Bapak tidak malu karena Anda dilantik sebagai anggota DPR itu karena pemberian hadiah daripada Arteria Dahlan? Kalau saya malu Pak, saya nggak mau ambil kursi DPR itu. Kalau saya itu merasa bahwa saya tidak punya hak atas kursi DPR itu Pak. Apalagi suara rakyat itu sedikit memilih saya. Seperti Bapak, yang suara rakyat itu sedikit memilih Bapak. Tapi karena hadiah pemberian daripada Arteria Dahlan, maka Bapak menerima kursi itu dan Bapak merasa bangga menerima kursi DPR itu. Padahal sebenarnya itu bukan hak Bapak. Tapi karena Bapak merasa bahwa Bapak adalah bagian daripada keluarga Soekarno, bagian daripada keponakannya Megawati, jadi Anda bangga menerima kursi DPR itu dan Anda berharap bahwa Anda mudah-mudahan bisa menjadi wakil rakyat yang baik. Padahal itu adalah sebuah ya bentuk mungkin kong kali kong daripada keluarga atau familinya Bung Karno. Ya I don't know, ya kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas apakah ini termasuk? Saya pikir ini adalah sebuah bentuk politik dinasti ya. ada persekongkolan, ada kong kali kong di dalamnya. Ya kenapa gitu mau menerima kursi DPR yang itu bukan hak Bapak gitu loh. Itu bukan hak Bapak tapi Bapak terima gitu loh. Sekalipun itu sah secara hukum, tapi ya di mana Pak rasa malu Anda? Apakah Anda masih memiliki rasa malu gitu Pak? Atau sebenarnya tidak lagi? Ya tapi saya salut ya, karena Anda tidak memiliki rasa malu sedikit pun ya dengan Anda menerima kursi atau pemberian hadiah daripada Pak Arteria Dahlan itu ya, yang telah melukai hati rakyat itu, yang telah mengkhianati hati rakyat itu, karena telah menyanyiakan suara rakyat yang telah percaya kepada dia, tapi dia begitu mudahnya memberikan kepada Anda dan Anda merasa bangga dengan hal itu. Ya saya pikir ya nggak ada bedanya. Ya, aduh ini parah ini ya. Orang-orang ya, kalian pada teriak politik dinasti kepada Pak Jokowi. Padahal sebenarnya ya apa bedanya dengan kalian gitu? Keluarga Bung Karno, cucu-cucunya, keponakannya. Apa bedanya gitu loh? Justru saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya ya kalian sendiri adalah politik dinasti yang sesungguhnya, bukan Pak Jokowi. Di mana ada coba? Ya, di mana ada coba? Arteria Dahlan menang, tapi kursinya itu diberikan secara cuma-cuma kepada Pak Romi Soekarno dengan alasan melayani keluarga Bung Karno adalah sebuah kebanggaan, sebuah kemuliaan. Dari mana ceritanya itu? Secara undang-undang ya oke lah, mungkin pro dan kontra, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak, dengan alasan-alasan di luar daripada sakit, meninggal dunia, terkena jerat hukum dan sebagainya. Tapi itu nggak masuk logika gitu. Jadi gimana menurut kalian guys? Silakan tulis di kolom komentar pendapat kalian, oke? Saya kan tahu diri. Tahu diri apa, kocak? Lu tuh perusahaan demokrasi, lu mau dibesarkan sama wewe gombel sekalipun, itu urusan lu, apa urusannya di kita? Nah, jadi di sini intinya dia mundur caleg terpilih karena dia kerja untuk ibu ketum dan keluarga besar. Gila lu! Apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian dari Royal Family. Wah, nggak bener nih. Sekarang kalian paham kan siapa yang politik dinasti? Jadi peringatan darurat yang kemarin itu adalah bullshit. Sekarang yang dimaksud dengan Royal Family ini siapa? Anak-anak dan cucu Soekarno. Lawak loh. Ini abis gue tegasin sama lu, nggak ada istilah Royal Family ini di Indonesia. Megawati ini kalau bukan karena bapaknya presiden pertama, aduh, kasihan deh. Saya di sini ya sebagai petugas partai. Makanya jangan kalian pilih lagi petugas partai, mereka nggak bekerja untuk rakyat. No wonder mereka menyerang Mulyono karena mereka menganggap nggak tahu diri gitu kan.